Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rakib dengan NIM F1S1211100 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek akhir saya, ujian tengah semester Statistika Dasar yang diampu oleh Ibu Ulfahaira Eskom Mkom. Pertama, saya akan menjelaskan tugas yang pertama yaitu mencari sebuah data dari BPS. Ini adalah datanya. Data yang digunakan pada tugas UTS ini adalah data sekunder yang diambil dari website Badan Pusat Statistik atau BPS, yaitu data jumlah kabupaten pada 34 provinsi yang ada di Indonesia di tahun 2016. Data ini bertipe kuantitatif, yaitu data yang dapat dikodekan dengan skala numerik, dan jenis datanya adalah diskrit. Datanya diurut berdasarkan abjad. Yang pertama, ukuran pemusatan data tunggal. Kita akan menghitungnya. Untuk menghitung ukuran pemusatan data yang tidak dikelompokkan menggunakan tabel jumlah kabupaten di atas. Yang pertama, mean atau rata-rata. Cara mencarinya adalah jumlah keseluruhan data dibagi banyak data, yaitu jumlah keseluruhannya 416 dibagi 34, karena ada 34 provinsi pada tahun 2016. Hasilnya adalah 12,23. Bisa dibulatkan menjadi 12. Yang kedua, median atau nilai tengah. Nilai tengah terdapat pada Kalimantan Selatan dengan angka 11 dan Sulawesi Utara dengan angka 11 juga. Jadi, untuk mencari nilai tengahnya, 11 ditambah 11 dibagi 2. 11 tambah 11 sama dengan 22, dibagi 2, hasilnya 11. Selanjutnya, modus. Modus atau nilai pengamatan yang paling sering muncul adalah 12, yaitu muncul sebanyak 4 kali. Jadi di sini nilai 12 ada muncul sebanyak 4 kali. Sudah saya amati. Yang kedua, penyajian data, yaitu membuat grafik diagram batang menggunakan RStudio. Berikut adalah codingan yang langsung disertai penjelasannya. Jadi yang pertama, kita melihat daftar data apa saja yang terdapat dalam file dengan menuliskan perintah list file. Kedua, mengambil data yang dipilih. Dan di sini datanya yang sudah saya siapkan adalah data yang bernama ini its1.txt terdapat dalam file. Kemudian ambil data. Selanjutnya memanggil library untuk membuat visualisasi grafik. Library-nya sudah diinstal yaitu ggplot2. Kemudian mengurutkan data sesuai dengan file. Ini codingannya. Lanjut menyiapkan data. Meletakkan data 1 pada sumbu X, data 2 pada sumbu Y, kemudian memberi warna dan memberi label pada setiap sumbu. Selanjutnya menampilkan dan menyesuaikan ukuran jumlah data di atas diagram, kemudian membuat kemiringan tulisan menjadi 90 derajat dan menentukan ukuran tulisan. Selanjutnya ubah warnanya menjadi warna rainbow atau warna pelangi. Mengubah legenda atau petunjuk nama kabupaten di samping diagram jadi 2 baris. Ini adalah perintah untuk mencetak serta mengatur ukuran gambar yang akan dicetak ke Microsoft Excel dan mengatur gambar yang ingin disimpan. Ini screenshot diagram batang dan gambar output lainnya setelah dijalankan. Ini yang pertama. Lalu ini hasil diagram batangnya setelah saya buat. Ini. Berdasarkan diagram batang tersebut terlihat ada 34 provinsi yang memiliki jumlah kabupaten berbeda-beda. Provinsi dengan jumlah kabupaten paling sedikit adalah DKI Jakarta, yaitu hanya 1 kabupaten.
dan ada Jawa Timur serta Jawa Tengah yang memiliki 29 kabupaten. Selanjutnya membuat grafik peta menggunakan RStudio. Berikut adalah codingan yang langsung serta penjelasannya. Yang pertama, codingannya memanggil serta menentukan warna peta dunia. Ini codingannya. Codingan ini sama dengan codingan waktu belajar pertama kali menggunakan RStudio. Hanya mengganti beberapa kode yang diperlukan. Memanggil peta Indonesia dengan menggunakan titik koordinatnya. Ini titik koordinat Indonesia. Kemudian memanggil library read yang digunakan untuk membaca file dalam berbagai format. Setelah itu, setelah library dipanggil, baru melakukan import data yang akan digunakan untuk peta. Datanya berisi koordinat dan jumlah kabupaten yang sudah disiapkan. Kemudian pendefinisian variabel, kemudian melihat datanya. Selanjutnya mencetak peta Indonesia dan data yang berisi koordinat provinsi di Indonesia serta memilih warna. Koordinatnya berikut. Selanjutnya mencetak peta Indonesia dan data koordinat dengan menampilkan besaran titik berdasarkan data tiap provinsi serta warnanya. Lalu mencetak lagi peta Indonesia dan data koordinatnya beserta besaran titik, kemudian merubah warna, nama, dan tema sesuai yang kita inginkan. Ini ada kesalahan sedikit, namun langsung disalin ulang datanya, kemudian di print peta Indonesia. Nah, ini yang pertama gambar peta dunia, yaitu codingannya yang print peta. Selanjutnya peta Indonesia, codingannya yang print Indonesia. Ini adalah pembuatannya secara bertahap. Peta Indonesia yang sudah ditentukan letak tiap provinsinya. Ini titik ini di tiap ibu kota. Sudah ditentukan besaran titik tergantung jumlah kabupaten. Berikut gambarnya. Kemudian ini adalah dokumentasi pembuatan menggunakan RStudio. Data provinsi dan koordinat latitude longitude ibu kota masing-masing provinsi untuk menentukan titik yang muncul pada peta serta data jumlah kabupaten. Jadi data yang digunakan ini hanya screenshot saja. Kemudian grafik peta Indonesia berdasarkan data dari tabel sekunder yang diamati, yaitu data jumlah kabupaten pada tiap provinsi di Indonesia. Ini adalah hasil akhirnya. Sudah jelas ini nama-nama tiap provinsi, kemudian besaran rasionya untuk menentukan yang mana jumlah kabupaten paling banyak, jumlah kabupaten yang paling sedikit. Yang besar adalah yang paling banyak, kemudian yang paling kecil itu menandakan jumlahnya sedikit, paling sedikit. Selanjutnya membuat tabel distribusi frekuensi berdasarkan data yang tadi. Tabel frekuensi merupakan salah satu jenis penyajian data. Tabel frekuensi adalah cara umum untuk menata atau menyusun data yang dimiliki dalam sebuah tabel yang menunjukkan sebaran atau distribusi frekuensi data dan tersusun atas frekuensi tiap-tiap kelas atau kategori yang telah ditetapkan. Frekuensi tiap kelas atau kategori menunjukkan banyaknya pengamatan dalam kelas yang sedang diamati. Membuat tabel distribusi frekuensi, yang pertama dilakukan adalah menentukan banyaknya selang kelas. Untuk menentukan banyaknya selang kelas, dihitung berdasarkan persamaan, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana K sama dengan banyaknya kelas, dan N sama dengan jumlah data. Jadi jumlah datanya ada 34, jadi tinggal dihitung saja 1 ditambah 3,3 log 34. Hasilnya 6,0,0538 dan dibulatkan menjadi 6. Selanjutnya penentuan selang dalam kelas.
Penentuan selang dalam kelas dihitung berdasarkan persamaan I sama dengan R per K, di mana R sama dengan nilai tertinggi dikurang nilai terendah, yaitu nilai tertingginya pada data adalah di Jawa Tengah dengan nilai 29, kemudian yang terendahnya ada DKI Jakarta 1, jadi tinggal 29 dikurang 1, 28 hasilnya. Lanjut, K sama dengan banyaknya selang kelas. Banyaknya selang kelas sudah dicari yaitu 6. Akan saya bacakan untuk menghitung selang dalam kelas, kita harus mengetahui range atau kisaran dari data yang kita miliki. Berdasarkan persamaan di atas, range atau kisaran diperoleh dengan menghitung selisih nilai pengamatan tertinggi dengan nilai pengamatan terendah. Nilai pengamatan tertinggi pada data adalah 29, sedangkan nilai pengamatan terendah pada data adalah 1, sehingga range atau kisaran data adalah R 29 dikurang 1, R sama 28. Selanjutnya akan dihitung selang atau interval dalam kelas pada data jumlah kabupaten pada 34 provinsi di Indonesia menggunakan persamaan di atas, sehingga diperoleh hasilnya sebagai berikut. 28 adalah hasil R tadi, kemudian dibagi K, yaitu selang kelas, sehingga 28 dibagi 6 sama dengan 4,66667 dan dibulatkan menjadi 5. Ini adalah tabel distribusi frekuensinya. Penentuan batas kelas terendah untuk kelas pertama dapat langsung menggunakan nilai pengamatan terendah pada data. Hal ini dikarenakan semua data pada pengamatan dapat masuk dalam kisaran nilai yang ada. Setelah melakukan perhitungan pada 3 tahapan, dihasilkan tabel frekuensi untuk data jumlah kabupaten pada 34 provinsi di Indonesia sebagaimana tabel berikut. Selang kelas menghitungnya adalah 1, yaitu data paling rendah, kemudian ditambah dengan selang kelas yang tadi, yaitu 6, 1 ditambah 6, 1, kemudian akan saya lanjutkan untuk menghitung selang kelas. Yang kelas pertama, cara menghitungnya yaitu 1 didapatkan dari data dengan jumlah kabupaten paling sedikit, kemudian ditambah dengan hasil dari penentuan selang dalam kelas ini yaitu 5. Jadi 1 ditambah 5, kemudian dikurang 1, sama dengan 5. Selanjutnya 6 didapat dari 1 ditambah 5 tadi, 6. 6 tambah 5, 11. 11 ditambah 5, 16. 16 ditambah 5, 21. 21 ditambah 5 sama dengan 26. Dan di sebelah kanan yaitu batas kelas atas. Cara mencarinya yaitu hasil yang tadi dikurang 1. Contohnya 6 dikurang 1, 5. Kemudian 11 kurang 1, 10. 16 kurang 1, 15. 21 kurang 1, 20. Dan berikutnya. Kemudian untuk mencari frekuensi, yaitu dengan menghitung dari data BPS tadi, untuk jumlah nilai yang dengan selang kelas 1 sampai 5 itu ada berapa, dan saya menghitungnya ada 6, kemudian untuk 6 sampai 10 ada 10 data, selanjutnya 11 sampai 15 ada 10 data, 16 sampai 20 ada 2 data, 21 sampai 25 ada 3 data, kemudian 26 sampai 29 ada 3 data. Kemudian dijumlahkan yaitu 34. Sama dengan jumlah kabupaten tadi, jumlah provinsi. Selanjutnya untuk menghitung frekuensi relatif, yaitu frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi. 6 dibagi 34 sama dengan 0,18, dibuat menjadi persen jadi 18%, dan begitu seterusnya.
Selanjutnya untuk menghitung frekuensi kumulatif, yaitu dengan menambahkan tiap frekuensi. 6 ditambah 10 sama dengan 16, 16 tambah 10, 26, 26 ditambah 2, 28, 28 ditambah 3, 31, 31 ditambah 3, sama dengan 34. Selanjutnya untuk menghitung nilai tengah, caranya ya adalah 5 dikurang 1, 1, oh maaf, untuk menghitung nilai tengah, caranya adalah 1 ditambah 5 dibagi 2, yaitu 1 tambah 5, 6, dibagi 2, 3. Kemudian, contoh lagi, 6 ditambah 10, 16, dibagi 2, 8. 11 ditambah 15, 26, dibagi 2, 13, dan seterusnya. Untuk menghitung nilai XI kuadrat, FI, XI, dan FI, XI kuadrat, kita akan menggunakan Microsoft Excel agar lebih mudah. Baik, ini adalah XI kuadrat. Caranya adalah dengan mengkuadratkan nilai dari nilai tengah tadi, yaitu 3 dikuadratkan sama dengan 9, 8 dikuadratkan 64, 13 dikuadratkan 169, 18 dikuadratkan 324, dan begitu selanjutnya. Untuk menghitung FI, XI, caranya adalah mengalihkan frekuensi dengan nilai tengah, yaitu 6 kali 3, 18, 10 kali 8, 80, dan seterusnya. Untuk menghitung FI, XI pangkat 2, caranya juga tidak jauh beda, yaitu frekuensi dikalikan dengan XI kuadrat yang tadi. Jadi 9 dikali 6 sama dengan 54. Begitu. Kemudian dicari jumlah dari FI, XI menggunakan rumus sum. Lalu FI, XI 2 juga menggunakan rumus sum. Dan semuanya menggunakan rumus sum untuk mencari jumlah. Lanjut. Ini adalah contoh yang saya buat di Microsoft Excel. Maksudnya di Microsoft Word menggunakan bantuan Microsoft Excel. Ini yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya ukuran pemusatan data berkelompok. Data berkelompok adalah data yang sudah disajikan dalam tabel frekuensi. Sehingga untuk menghitung ukuran pemusatan data, maka harus menggunakan tabel frekuensi yang sudah ditambahkan beberapa komponen lain untuk menghitungnya. Ini yang tadi. Jadi sebenarnya tabel frekuensi itu hanya tabelnya selang kelas, frekuensi, frekuensi relatif, dan frekuensi kumulatif. Begitu yang saya pelajari. Kemudian nilai tengah, XI kuadrat, FI, XI, dan FI, XI kuadrat ini dicari untuk menghitung ukuran pemusatan dan ukuran penyimpangan data untuk data yang dikelompokkan. Jadi setelah didapat komponen-komponen untuk menghitung ukuran pemusatan data berkelompok, maka kita akan melanjutkan penghitungannya. Yang pertama, menghitung mean data berkelompok. Ini adalah sigma dari FI, artinya jumlah dari FI yang tadi, yaitu 415,5 dibagi dengan sigma FI. FI adalah frekuensi, jadi 415,5 dibagi 34. Hasilnya 12,22. Kita bulatkan menjadi 12. Selanjutnya menghitung median data berkelompok. Yang pertama, kita harus mencari BB, batas kelas terendah, di mana terletak median yaitu pada frekuensi kumulatif ke 1/2n. Artinya, 1/2n sama dengan 0,5n. Jadi 0,5n berarti n-nya ada
34, yaitu jumlah datanya 34, kemudian dibagi 2, hasilnya 17. Jadi untuk mencari 17, yaitu melihat dari frekuensi kumulatif. 17 itu ada di tabel yang selang kelas ketiga, karena di selang kelas 3 adalah 16 sampai 26. 16 tambah 10, 26, jadi di 26 ini ada 17. Jadi untuk menghitungnya, selanjutnya BB sudah didapat, yaitu batas kelas terendahnya, di mana terletak median tadi di 26, berarti batas kelas terendahnya adalah 11. Kemudian didapat dari sumber lain, 11 itu dikurang dengan 0,5 berdasarkan aturannya, jadi hasilnya 10,5. Jadi BB-nya 10,5. Selanjutnya FT yaitu frekuensi total. Frekuensi total ada 34. Kemudian FSM, total frekuensi sebelum median. Lalu FM, frekuensi pada kelas yang mengandung median. Jadi 0,5 dikali 34, hasilnya 17. Kemudian dikurang FSM tadi yaitu 16, total frekuensi sebelum median. Artinya yang di frekuensi kumulatif ini 16. Jadi dikurang 16, kemudian dibagi 10. Lalu dikali 5, dan begini 10,5 ditambah 1 per 10 dikali 5. 10,5 ditambah 0,5, 11. 1 kali 5, 5 bagi 10, 0,5. Jadi nilai tengah atau median dari data berkelompok di atas adalah 11. Selanjutnya menghitung modus data berkelompok. Modus dapat didefinisikan sebagai nilai yang paling sering muncul, dikarenakan pada tabel distribusi frekuensi terdapat dua nilai yang tampil dengan frekuensi tertinggi. Maka modusnya ada dua. Ya karena yang sudah saya dapatkan modusnya ada dua, jadi saya menghitung dua-duanya. Untuk modus sama batas bawah kelas dengan frekuensi tertinggi. Di sini ada dua kelas dengan frekuensi tertinggi, sama-sama 10. Maka yang pertama kita akan menghitung kelas kedua yaitu 6. Untuk batas kelas terendahnya 6. Jadi sama seperti yang tadi, 6 dikurang 0,5, hasilnya 5,5. 5,5 kemudian ditambah 4 dibagi 4 ditambah 0 dikali 5. 5,5 ditambah 5 hasilnya 10,5 dan dibulatkan menjadi 10. Jadi ini dikali dulu, 4 kali 5, 20. Kemudian dibagi dengan 4. 20 dibagi 4, 5. Ya, untuk A sama dengan selisih frekuensi tertinggi dengan frekuensi kelas sebelumnya. Artinya, frekuensi kelas tertinggi yaitu 10 dikurang dengan kelas sebelumnya 6. 10 kurang 6, hasilnya 4. Sama ini 4, terus ditambah B. B selisih frekuensi tertinggi dengan frekuensi kelas sesudahnya. Jadi, 10 ada kelas sesudahnya juga 10, berarti 10 dikurang 10, hasilnya 0. Nah, itu saya tulis 0 di sini. Kemudian dikali 5, 5 adalah intervalnya. Interval kelas yang dicari awal-awal tadi. Jadi setelah dibulatkan hasilnya, maka modus yang pertama dari data berkelompok di atas adalah 10. Nah, ini juga hasilnya sama. Modusnya juga sama, sama-sama 10 hasilnya. Tetapi untuk caranya
Caranya sama, tetapi angka-angkanya berbeda. Yang kedua ini, batas bawah kelas dengan frekuensi tertinggi berarti kita akan mencari tadi yang selanjutnya kelas ketiga, batas bawahnya 11, dikurang 0,5, hasilnya 10,5, kemudian ditambah 0, yaitu A selisih frekuensi tertinggi dan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi kalau di sini yang 0 adalah 10 untuk kelas ketiga dikurang 10 yang di kelas kedua. Jadi 10 kurang 10, 0. Kemudian B-nya selisih frekuensi tertinggi dan frekuensi kelas sesudahnya. Di sini kelas sesudahnya 2, jadi 10 kurang 2 sama dengan 8. Maka sudah dapat hasilnya, tinggal dikalikan dan ditambahkan sama seperti sebelumnya. Dan setelah dibulatkan hasilnya sama. Kemudian ukuran penyimpangan data. Untuk menghitung ukuran penyimpangan data juga dibutuhkan tabel frekuensi yang sudah ditambahkan beberapa komponen lain untuk menghitungnya. Yang pertama, menghitung ragam data berkelompok. Ini adalah rumusnya. Sigma dari FI kuadrat dikurang sigma FI dibagi 2, dikuadratkan juga, kemudian dibagi dengan sigma FI. Ini sigma total dari frekuensi, ini total dari FI, ini total dari FI kuadrat. Dan setelah mendapatkan hasil yang di atas, barulah dibagi dengan yang bawah. Yang bawah yaitu sigma FI yaitu 34, kemudian dikurang 1 berdasarkan rumus. Jadi sigma dari FI kuadrat 6.887,7 dikurang yaitu 415,5 dikuadratkan dibagi 34, kemudian 6.000 dikurang yang ini, lalu dibagi dengan 34 kurang 1, 33. Jadi 6.887,7 dikurang 5.077,6 dibagi 33, hasilnya 54,8. Bisa dibulatkan menjadi 55. Untuk menghitung simpangan baku atau standar deviasi data berkelompok, caranya dengan cukup memasukkan nilai ragam tadi, kemudian diakarkan. Jadi akar 54,8 sama dengan 7,4 dan dibulatkan menjadi 7. Baik, cukup ini adalah penjelasan saya tentang proyek UTS. Kali ini saya ingin menunjukkan pengerjaannya pada Microsoft Excel, yaitu bantuannya. Menggunakan bantuan Microsoft Excel. Ini hanya coba memastikan nilainya saja. Yang pertama, untuk mencari mean kemarin sudah dijelaskan caranya menggunakan formula-formula Excel. Ini adalah formula-formulanya untuk mencari median. Sebenarnya intinya sama dengan yang mencari manual, hanya saja ini mencoba menghitung menggunakan Excel. Lalu modus, ini rumusnya. Hasilnya sama dengan yang di Word tadi, dengan yang hitung manual. Lalu ini ragam, simpangan baku, menggunakan formula SQRT, kemudian F14 ini, yaitu yang ragamnya. Lalu ini modus kedua sama nilainya dengan modus pertama, tapi angkanya berbeda.
Ini hanya untuk bantuan mencari nilai median, modus, menggunakan bantuan angka-angka seperti ini agar lebih mudah untuk menandain selnya. Ini tadi sudah dijelaskan cara menghitungnya, mendapatkannya. Lanjut, saya ingin menunjukkan pengerjaan di RStudio, yaitu membuat grafik batang. Ini akan di-run satu-satu untuk melihat hasilnya. Yang pertama, melihat daftar, list file. Ini datanya. Kemudian, run yang kedua, data yang sudah dibuat. Run yang ketiga, langsung mendapatkan diagramnya. Dan ini perintah untuk mencetak atau mengatur ukuran gambar. Ini akan langsung lari ke Microsoft Excel jika dijalankan. Ini dia. Ini tinggal di-save. Sama seperti yang tadi caranya. Baik, saya kira cukup penjelasan saya mengenai proyek akhir ujian tengah semester statistika dasar. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.